Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati indahnya hari ini. Perkenalkan, nama saya Regina Nur Arianti dari Prodi 1 Kesehatan Masyarakat Kestraplessia Depok. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai zat gizi mikro, yaitu vitamin larut air. Untuk memenuhi penugasan mata kuliah pengembangan multimedia Pramkes yang saya hormati, Bapak Denny Noviko selaku dosen mata kuliah ini, dan semua teman-teman kelas yang turut membantu dan para pendengar, semoga materi ini bermanfaat. Baik, sebelumnya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gizi mikro vitamin larut air. Fungsi dari zat gizi mikro itu sebagai energi metabolisme. Yang kedua, sebagai kesehatan pada tulang. Yang ketiga, sebagai sistem antioksidan. Dan keempat, untuk kesehatan pada darah. Kelima, untuk keseimbangan cairan dan elektrolit. Vitamin, teman-teman ada yang tahu apa itu vitamin? Betul. Vitamin adalah bahan organik yang tubuh kita butuhkan. Suatu senyawa disebut vitamin jika bersifat esensial untuk reaksi metabolisme dalam sel dan penting untuk pertumbuhan. Tidak adanya senyawa tersebut dalam makanan dalam jangka waktu tertentu menimbulkan gejala defisiensi dan hilang dengan cepat ketika senyawa tersebut dikonsumsi kembali. Jadi teman-teman, kalau ada makanan yang mengandung banyak vitamin, jangan terlalu lama didiemin ya. Nanti fungsi dari vitamin itu jadi hilang. Contohnya pada sayuran seperti bayam. Terus kalau buah-buahan itu jeruk, mangga. Lanjut. Vitamin larut dalam air. Pertama, ada vitamin C. Vitamin C ini bisa disintesa dari glukosa. Metabolismenya mudah diabsorpsi mencapai 90% tergantung jumlah yang dikonsumsi. Kelebihan keluar melalui urin. Fungsinya sebagai formasi kolagen, protein di jaringan kulit, pembuluh darah, meningkatkan absorpsi Fe, zat besi, Ca, kalsium, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, antioksidan untuk mencegah aterosklerosis dan penyakit jantung koroner, serta menurunkan tekanan darah dan pembentukan karnitin metabolisme lemak dan pembawa serotonin ke otak untuk cegah ketegangan. Sumber dari vitamin C, pertama dari jambu biji, kedua jeruk, ketiga stroberi, keempat mangga, kelima pepaya, 6 tomat, dan ketujuh sayur-sayuran. Kebutuhannya untuk bayi 30-50 mg per hari. Perempuan dewasa 75 mg per hari, laki-laki dewasa 90 mg per hari, dan untuk perokok minimal 100 mg per hari. Selanjutnya, ini adalah piramida pada sumber dari vitamin C. Pertama dari gandum. Vitamin ada di gandum atau sereal. Kedua dari sayur-sayuran. Contohnya itu seperti tomat, kentang, kembang kol, sama sayuran hijau yang lainnya. Kalau dari buah-buahan ada nanas, stroberi, apa lagi? Tadi mangga, pepaya. Nah, kalau untuk minyak, susu, dan daging itu tidak terdapat vitamin. Pada kasus yang terjadi bila defisiensi vitamin C, maka terjadi perubahan dalam pertumbuhan. Contoh, kulit menjadi kering. Itu adalah sebab dari gangguan pigmentasi. Pembuluh darah rusak, terus rambutnya jadi cepat mudah rontok. Pada kasus yang terjadi bila kelebihan vitamin C adalah hiperoksaluria atau risiko batu ginjal. Kedua, vitamin B. Vitamin B berhubungan dengan metabolisme energi, seperti karbohidrat dan lemak, bertindak sebagai bagian dari enzim ke koenzim. Yang kedua, membantu sintesa protein dan sel baru.
Lalu sebagai formasi hemoglobin, folat, vitamin B6, dan vitamin B12. Ini ilustrasi dari kerja koenzim. Yang pertama, tanpa koenzim, senyawa A dan B tidak bisa menjadi enzim. Yang kedua, bersama koenzim, di wadah, senyawa A sama B bergerak untuk aktif pada enzim dan mereka menjadi bereaksi. Ketiga, pergerakan tersebut menjadi lengkap pada produk baru dari menjadi produk A dan B dalam satu wadah. Setelah itu, produk A dan B siap untuk dilepas. Selanjutnya, vitamin B1, yaitu tiamin. Fungsinya sebagai koenzim TPP, tiamin pirofosfat metabolisme E, sebagai metabolisme lemak, protein, dan asam nukleat. Sumbernya berasal dari serelia atau gandum, jeroan, daging, kuning telur, ikan. Defisiensinya bisa terkena biri-biri kering atau basah. Kebutuhannya pada laki-laki 1,2 mg per hari, perempuan 1,0 mg per hari. Vitamin B2, riboflavin. Fungsinya sebagai koenzim FAD dan FMN untuk bermetabolisme E. FAD ini mengubah jadi dari triptopan menjadi niacin. Yang FMN ini membantu fungsi dari B6. Sumbernya dari susu, keju, daging, sayuran, jeroan, ikan, telur, serelia. Nah, kalau kita kekurangan B2 ini, kita terdapat seilosis atau radang bibir, glositis, lidah licin, warnanya ungu, seborrheic, dermatitis kulit minyak dan kasar, serta gangguan pertumbuhan. Kebutuhannya pada laki-laki 1,3 mg per hari dan perempuan 1,1 mg per hari. Selanjutnya niacin atau B3. Ini tidak disimpan di tubuh. Fungsinya koenzim NAD yang tadi nikotinamida adenin dinukleotida dan NADP nikotinamida adenin dinukleotida fosfat untuk memproduksi lemak, kolesterol, hormon steroid, dan sintesa glikogen. Sumbernya berasal dari hewani, kacang-kacangan, gandum, roti, susu, telur, keju, rendah niacin, tapi tinggi triptopan. Defisiensinya menjadi lemah otot, anoreksia, gangguan pencernaan, kulit merah, pellagra, menjadi dermatitis, demensia, lupa, diare atau biasa disingkatnya dengan 3D, dermatitis, demensia, dan diare, serta menjadi kematian. Kebutuhannya pada laki-laki 16 mg per hari, pada perempuan 14 mg per hari. Selanjutnya folat. Folat ini vitamin B kompleks. Ini disintesa oleh bakteri usus. Fungsinya sebagai metabolisme protein, sintesa RNA dan DNA. Sumbernya berasal dari sayuran, serelia, kacang-kacangan, jeruk, dan hewani. Defisiensinya bisa menjadi anemia megabalastik, glositis, dan NTD. Kelebihannya, bumil tidak boleh konsumsi lebih dari 2,5 kali AKG. Kebutuhannya pada laki-laki 400 mg per hari, perempuan 400 mg, sama ya 450. 400 mg per hari, terapi meningkatkan serat prahamil untuk hindari neural tube defect. Vitamin B12 atau kobalamin. Fungsinya metabolisme protein. Terus fungsinya lagi sebagai produksi sel darah merah. Terus fungsinya sebagai kesehatan sistem saraf. Sumbernya dari sintesa bakteri dan hewani. Kebutuhannya pada dewasa 2,4 mg per hari.
defisiensi anemia makrositik, menjadi gangguan saraf, kesemutan, dan mati rasa. Piridoksin atau B6 fungsinya untuk membantu konversi triptofan menjadi niacin, lalu membantu koenzim PLP piridoksal fosfat dan PNM piridoksamin fosfat, membantu dalam sintesis hemoglobin dan perkembangan otak dan sistem saraf. Sumbernya berasal dari hati, pisang, ayam, bayam, sayuran hijau lainnya. Kebutuhannya untuk dewasa 1,3 mg per hari. Kalau kita defisiensi dari B6 ini menjadi kelemahan, iritabilitas, depresi psikologis, kebingungan, dan insomnia. Kelebihannya menjadi kerusakan saraf, sensasi kesemutan, jadi rasa kebas-kebas, mati rasa gitu di tangan sama kakinya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.